Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA.MAG. Tak lupa yang saya takdimi kepada dosen saya Mr. Ferry Ferdianto selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Dan tak lupa pula yang saya muliakan kepada kedua orang tua saya, sehingga saya dapat diberi kemudahan dalam menimba ilmu hingga saat ini. Di sini saya Nadia Nurwahyuni selaku mahasiswi Prodi Tadris Bahasa Inggris, di mana saya akan mempresentasikan peta konsep yang sudah tertera di atas. Dan saya akan membahas tentang kompetensi guru. Langsung saja bisa dilihat pada peta konsep, simbol berwarna biru ialah kompetensi guru. Di sana terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, simbol berwarna orange ialah mencakup pengertian dari kompetensi itu sendiri. Yang kedua, simbol berwarna hitam ialah pengertian dari guru serta bagaimana memiliki guru yang berkompetensi baik. Yang ketiga, simbol berwarna merah ialah macam-macam kompetensi guru. Pada peta konsep, macam-macam kompetensi guru dijadikan 4 bagian. Yang pertama, simbol berwarna hijau ialah kompetensi pedagogik. Yang kedua, simbol berwarna orange ialah kompetensi profesional. Yang ketiga, simbol berwarna hitam ialah kompetensi kepribadian atau personal. Yang terakhir, simbol berwarna biru ialah kompetensi sosial. Pada peta konsep bagian inti terdapat simbol berwarna biru, ialah simbol kompetensi guru. Langsung saja pada bagian pertama terdapat simbol berwarna orange, ialah simbol kompetensi. Pengertian dari kompetensi sendiri ialah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan serta menguasai dalam pengetahuan dan keterampilan bidang tertentu. Pada bagian kedua terdapat simbol berwarna hitam, ialah simbol guru. Pengertian dari guru secara umum ialah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan jika diartikan secara formal, guru ialah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal, minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang berlaku di Indonesia. Jika dikaitkan antara kompetensi dan guru dapat memberikan sebuah arti di mana kompetensi guru merupakan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang guru untuk mengajar dan membimbing murid-muridnya dengan yang baik, yang dimana fokus pada pengetahuan mata pelajaran yang akan diajarkan serta keterampilan dan dalam menyampaikan materi pelajaran secara efektif, kemampuan untuk memahami kebutuhan dan kemampuan belajar siswa, serta keterampilan interpersonal untuk berinteraksi dengan murid, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Selain itu juga guru sebagai tenaga pendidik atau pengajar merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan atau keberhasilan siswa. Adapun kompetensi seorang guru yang baik meliputi yang pertama yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan individu siswa. Yang kedua, keterampilan dalam merencanakan pembelajaran yang relevan dan menarik. Yang ketiga, keterampilan manajemen kelas yang efektif. Pada bagian ketiga terdapat simbol berwarna merah, yaitu macam-macam kompetensi guru. Adapun macam-macam kompetensi guru menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama terdapat simbol yang berwarna hijau ialah kompetensi pedagogik. Definisi dari kompetensi pedagogik ialah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman
terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun dijelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogik. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, and intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan. Selanjutnya, pada bagian kedua terdapat simbol berwarna orange ialah kompetensi profesional. Definisi dari kompetensi profesional ialah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbingkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Nasional Pendidikan NSNP. Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari subjek, matter, bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis, mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. Adapun menurut Soedijarto, guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain. Yang pertama, disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran. Kedua, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar. Yang ketiga, pengetahuan terhadap penilaian dan mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Selanjutnya pada bagian ketiga terdapat simbol berwarna hitam ialah kompetensi kepribadian atau personal. Definisi dari kompetensi kepribadian atau personal adalah kemampuan yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Adapun beberapa kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat. Kedua, guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan baik dalam bidang profesi maupun dalam spesialisnya. Yang ketiga, guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya pada bagian terakhir terdapat simbol berwarna biru ialah kompetensi sosial. Definisi dari kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 terdapat 5 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru yang diuraikan secara perinci sebagai berikut. Yang pertama, terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kedua, bersikap simpatik. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. Yang keempat, pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. Dan yang terakhir, memahami dunia sekitarnya, lingkungannya. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya terkait dengan kompetensi guru dalam mata kuliah Etika Profesi Pendidikan. Lebihnya mohon maaf atas yang sudah saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.